Baik, kita juga menghadirkan kuasa hukum dari pihak korban. Ini adalah Bapak Azam Khan, SH. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar? Alhamdulillah. Mari Pak, silakan. Silahkan. Ya, jadi Anda ini adalah kuasa hukum dari pihak korban. Ya, Ini yang Anda sukarela atau gimana ceritanya Pak? saya pikir bukan cuman sukarela yang saya lakukan, tapi ada 3 hal. Pertama, saya terpanggil karena melihat ada keseimbangan keadilan itu ke bawah korban. Kedua, saya melihat memang kondisi orang tua korban memang miskin. Tapi dari korban sendiri mengatakan, dari orang tua korban mengatakan bahwa mereka sudah ikhlas sekarang, ikhlas, sudah ya. memaafkan. Itu setelah terjadi berapa hari ini, ya. Tapi konteks ikhlas itu kadang-kadang kan dari mulut, hati masih belum. Tadi pada saat saya mengawal penyidikan di Polres, ada foto ya Mbak Ratna ya. Begitu melihat foto anak, ya ketawa, tapi artinya apa? Yang saya simpulkan, saya kan mendampingi penyidikan tadi di Polres, melihat bahwa ya dia ikhlas. Tapi ada rasa yang merasa kehilangan suatu barang yang luar biasa mahalnya, tidak bisa ditukar dengan apapun. Tapi itulah fakta bahwa Mbak Ratna merasa ikhlas karena merasa ya sudah, Allah yang memiliki. Ya, Allah tapi yang meminta. dari sisi hukum yang Anda tuntut apa jadinya? Kalau tadi kan Anda mengatakan bahwa mereka dari keluarga tidak mampu. Kurang mampu, ya. Jadi yang dituntut apa ini? Yang dituntut Jadi, apakah berupa materi atau berupa apa? Begini, kita mengacu dulu pada undang-undang ya, Mas Dedi ya, Mbak ya. Memang kaitan proses perkara pembunuhan yang terjadi pada Rumi yang dilakukan oleh NF, itu kaitan undang-undangnya adalah peradilan anak, kayak begitu. Di peradilan anak itu ada pasal 80 yang ayat 3-nya menjelaskan bahwa pembunuhan ini kalau dilakukan oleh orang di bawah umur, tapi 12 tahun ke atas, ini kan 15 tahun, ancaman pidananya 10 tahun, dan di situ disebutkan dendanya 200 juta. Nah, di pasal 32 dijelaskan juga, memang konteksnya kalau sudah 12 tahun ke atas itu bisa ditahan karena minimal harus 7 tahun ya ancaman pidananya. Nah, ini 10 tahun. Ini 10 tahun. Ya, ini 10 tahun. Pasal 80 ya, mengacunya begitu. Namun, saya melihat di SP2HP yang saya terima dari Polres, itu dituangkan pasal 338, pasal 340 juga. Nah, walaupun pasal 338 dan 340 itu jauh lebih lama daripada Undang-Undang Peradilan Anak, tentu menurut yakin saya yang digunakan adalah Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Tapi oke, itu JPU nanti mungkin dengan hakim. Itu apa yang akan diambil. Saat ini perkembangannya sendiri gimana di sana? Perkembangan setelah kita mencoba hari Senin pagi sama beliau berdua ini ke Polres, ya tentu ada pengembangan yang lebih cepat. Waktu itu kita memang tidak mendapat surat SP2HP. Artinya proses dari penyelidikan sampai penyidikan itu nggak dapat. Kita tujuannya kan ingin minta itu. Kenapa tidak dikirim? Alhamdulillah sorenya baru dilengkapi. Sudah ada berarti ya? Sudah dilengkapi. Ya, baik. Hanya pada saat itu Mas Dedi, Mbak, saya sebenarnya ingin berharap melihat visum et repertumnya, ya kan, dari anak almarhumah. Itu belum dapat ya? Kita memang secara hukum tidak boleh kita menerima itu. Itu kewajiban penyidikan yang dilanjutkan prosesnya oleh JPU sebagai bahan dakwaan, terus tuntutan dan putusan. Tidak boleh kita. Oke. Cuman apa salahnya kalau kita bisa melihat? Lihat, oke baik. Oke. Ya. Ya, kita udah ada psikolog ya, psikolog forensik. Biar kita bisa tahu juga kejadiannya seperti apa, karena kita juga mau tahu lebih dalam lagi. Langsung aja kita undang, ini dia Cassandra Putranto. Oke. Biar dia di sini bisa pindah sini aja. Ya.
Hey, apa kabar? How are you? Nice meeting you again. Ya. Halo Bu, silahkan duduk. Nah, bisa langsung nggak? Pindah. Bu Ratna, nggak apa-apa? Oke? Nggak apa-apa. Oke. Ini kan kasusnya menarik ya sebenarnya, Sandra. Karena kita tahu bahwa anaknya masih kecil usianya. Terus juga kalau ditangkap di penjara saja, saya rasa tidak menyelesaikan apapun gitu. Karena kan harus diteliti lebih baik lagi sebenarnya. Nah kalau sekarang dilihat dari mata Anda sendiri, harusnya gimana hukuman anak ini? Pada dasarnya apapun yang akan dilakukan, intervensinya dan lain sebagainya, ya tentu harus melihat kepada kasusnya terlebih dahulu. Yang saat ini yang tentu juga kita sesalkan adalah terlalu banyak komentar-komentar dan pendapat-pendapat terutama tentang kondisi psikologis dari pelaku ini. Ya, yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Karena seharusnya ada pemeriksaan psikologis terlebih dahulu baru bisa memberikan komentar. Ya. Nah, sama dengan ini juga apa yang harus dilakukan terhadap kita belum tahu nih bahwa memang ada kondisi-kondisi yang apakah sudah ada persiapan, lalu kemudian sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah ada apapun. Tetapi kan baru hari Senin kemarin ada pemeriksaan resmi di Rumah Sakit Kramat Jati Polri yang tentu saja dilakukan oleh tim. Nah, kita harus menunggu itu. Dari hasil tersebut baru kita bisa memberikan pendapat-pendapat terutama tentang apa yang seharusnya dilakukan. Tapi yang jelas adalah tentu saja menimbang bahwa yang bersangkutan masih anak, tentu ada sistem peradilan anak, lalu kemudian juga yang harus dilihat adalah nanti dampaknya. Tapi yang paling penting juga bagaimana nanti proses peradilannya nanti itu juga bisa yang untuk keadilan bagi semua orang, terutama bagi korban dan keluarganya. Ya. Sebenarnya yang harusnya terjadi adalah ada pendampingan dari psikolog atau psikiater dan sebagainya di dua sisi kan. Si keluarga korban ini kan juga harusnya ada pendampingan kan. Betul, itu yang juga kemarin saya sempat sampaikan ya bahwa tersangka kalau dari kami sisi psikologi forensik bahwa memang psikolog forensik itu tidak hanya bekerja untuk tersangka saja tetapi juga untuk korban. Artinya selain pemeriksaan psikologis terhadap tersangka tetapi juga perlu pendampingan psikologis terhadap korban dan keluarganya. Tetapi pada dasarnya psikolog forensik itu baru bisa bekerja setelah diberikan perintah atau ada permintaan. Nah, apabila belum ada permintaan, nah tentu saja kami tidak bisa menawarkan diri. Permintaan dari? Permintaan baik dari kepolisian atau dari pengacara. Ya, jadi kebetulan dengan acara ini saya juga akhirnya jadi berkenalan dengan pengacaranya. Nah, ini juga saya sampaikan. Seandainya memang dibutuhkan, kami dari Asosiasi Psikologi Forensik tentu akan siap membantu. Baik untuk masalah penanganan pelakunya, apakah mungkin ingin ada pemeriksaan silang dan lain sebagainya, tapi juga terhadap korban, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan. Oke. Dan kalau hal seperti ini itu artinya dari mana? Asosiasi atau dari pemerintah, ditanggung pemerintah? Kalau dari sisi undang-undang kita sebenarnya ada dari Kementerian Sosial itu ada semacam rehabilitasi sosial dan memang ada tim juga yang bisa langsung untuk mendampingi. Tetapi kelemahannya adalah dari Kementerian Sosial biasanya dari sisi masalah waktu. Kita bicara para korban yang tewas ini lalu kemudian ada keluarga yang ditinggalkan, itu biasanya trauma itu tidak langsung serta-merta. Ini kan baru beberapa hari ya. Tadi saya juga sempat berbicara dengan Bapak dan Ibu gitu ya, bahwa saat ini mungkin bisa diikhlaskan atau mungkin bisa menerima dan lain sebagainya. Tetapi yang harus kita pastikan tuh nanti dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, dan seterusnya gitu. Nah, persoalannya juga adalah dari Kementerian Sosial itu ada keterbatasan waktu. Misalnya mungkin hanya sekitar 3 bulan kalau tidak salah. Ya, gitu. Jadi artinya belum maksimal ya? Saat ini undang-undang kita memang juga belum maksimal. Belum maksimal. Jadi akhirnya tergantung kepada mungkin pihak-pihak yang mau melakukan secara pro bono atau secara sosial juga, tidak mengharapkan biaya untuk membantu. Nah, tapi ada saja yang pasti akan mau melakukannya. Pasti ada saja. Selama tentu saja ada permintaan. Karena kami kalau dari sisi psikologi sebenarnya diharapkan untuk tidak menawar-nawarkan jasa.
Ya, kami baru bisa bergerak kalau memang ada permintaan. Ada permintaan. Oke, baik. Baik, kita break dulu. Habis ini kita juga akan menganalisa, katanya ada gambar-gambar pelakunya juga. Kita akan didampingi juga dari psikolog klinis tentang tumbuh kembang anak. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.